Nah, biar dia panas kan. Goblok polisi bangsat, goblok lu, lonte lu polisi lu. Iya kan, terima bayaran kan kamu kan, nah, kamu takut kan, nah gituin aja saudara kalau perlu ya. Gilbert aja takut kok di pembacokan. Di tiga orang dibacok ya saat mereka ibadah Katolik ya, Kristen Katolik. Ya, tiga orang dibacok terluka. Teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong, RT namanya siapa? namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Berani yang tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan Lawan ya, harus dilawan ya saudara ya. Jangan diem aja, lawan secara hukum, bantuan hukum secara gratis. Ya, dan memang ini kelewatan ya, biadab sekali ya, biadab sekali. Orang begini ini hukumannya itu paling nggak harusnya 10 tahun. Di kuburan nggak bakal orang mati di kuburan, maka setannya ada di masjid itu tadi yang ujuk-ujuk Allahu Akbar bakar gereja, wah ya kan bacok orang lagi ibadah segala macam. Ya, setannya itu orang-orang Islam itulah setannya, harus kamu lawan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kamunya takut lah ya gimana? Kamunya takut ya jangan takut, dilawan. Lawan. Awas iblis musuh kita yang teriak-teriak Allahu Akbar itulah musuhnya kamu. Itulah musuhmu, ya. Yang teriak-teriak Allahu Akbar yang siap bakar gereja itu. Itulah musuhmu. Harus kamu lawan. Ya Yusuf Kala itu musuhmu, ya. Maksudnya setan yang di dalamnya Yusuf Kala, setan yang di dalamnya Ma'ruf Amin. Itulah musuhmu. Ya. Masalahnya ya Yusuf Kala itu setannya. Ya bukannya di dalamnya lagi. Masalahnya Yusuf Kala itu setannya. Ma'ruf Amin itulah setannya. Saudara, nggak mau mediasi, nggak mau, tolak saudara. Tolak, karena itulah caranya mereka. Kamu akan diintimidasi kalau kamu berani ngelawan. Mereka seperti, oh lakum dinukum waliyadin. Taimu itu lakum dinukum waliyadin. Muhammad kan begitu kan, dia hina-hina orang Quraisy, begitu diwaneni sama orang Quraisy, diberaniin, wah terbirit-birit, terberak-berak, habis cirit, mencet-mencet, ya kan lari ke Medina kan si Muhammad kan. Sekarang mulai mukul ya. Dulu saudara ya, dulu mereka cuman ngumpul di depan gereja sambil teriak-teriak. Lama-lama mereka masuk ke gereja, stop. Ya kan 10 tahun yang lalu ya mereka cuma teriak-teriak di depan. Lalu mereka akhirnya stop di dalam. Terus sekarang mereka mulai bacok. Mulai. Kamu diintimidasi, takut-takutin. Dibacok. Begitu kamu damai, salahmu sendiri. Shalom Indonesia Diaspora. Tema kita hari ini adalah masih konsultasi hukum tiap hari Senin ya. Di sini ada Pak Adi, Pak Yonatan dan Pak Yosef sebagai lawyer kita. Dan kita saat ini sedang masuk ke dalam masa-masa transisi ya, nyaris kita jadi negara khilafah ya. Nyaris berkat channel Joseph Paul Zhang. Maka Indonesia urat kemaluannya nyambung lagi ya. Kemarin sudah putus urat malunya orang-orang Islam ini ya. Tetapi memang seperti yang sudah kita duga akan terjadi beberapa chaos. Ya, hari ini terjadi pembacokan. Di tiga orang dibacok ya saat mereka ibadah Katolik ya, Kristen Katolik. Ya, 3 orang dibacok terluka saat ibadah di Tangerang. Ini sudah heboh ya, sudah heboh. 3 orang dibacok. Sebetulnya ada videonya ya, 3 orang dibacok ya. 3 orang dibacok. Waduh, ngeri lagi ya. 3 orang dibacok ibadah Tangerang. Waduh, ngeri ya. Cuman mesti pemuda dibacok. Wah, ini udah masuk sini nih.
Waduh, nggak bener nih. Aduh, ini sudah heboh padahal ya. Oke, kita cek aja di ya. Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang dianiaya saat ibadah. Abu Janda desak polisi. Ya, sejumlah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang disebut mengalami kejadian tidak menyenangkan karena digeruduk saat melaksanakan ibadah. Peristiwa dilaporkan terjadi di kawasan Kabupaten Tangerang, Banten. Sejumlah tersebut mengalami penganiayaan. Dilihat dari video yang diunggah Permadi Arya atau Abu Janda di akun Instagram, mahasiswi Katolik Universitas Pamulang dipukuli, dibacok cuma karena mereka berdoa. Ya, berawal dari RT bernama Diding yang memprovokasi warga. Dirinya berharap adanya tindakan tegas dari pemerintah Joko Widodo atas maraknya pembubaran rumah ibadah penganut minoritas. Ya, waduh, video viral ya. Video viral larangan ibadah di Cisauk seorang mahasiswa. 3 ya korbannya, bukan seorang ya, 3. Ya, Tangerang viral di media sosial, diduga mahasiswa Pamulang ya, Universitas Pamulang dibacok dan dilarang beribadah oleh oknum ketua RT. Ya. Dalam video tampak pihak korban melapor ke Polres Tangerang Selatan atas peristiwa tersebut. Dalam postingan lain yang diunggah akun Instagram, tampak sejumlah orang mengerumuni sebuah rumah. Dalam video dinarasikan bahwa ada dugaan oknum RT dan sekelompok orang membubarkan paksa ibadah Rosario dari mahasiswa Universitas Pamulang yang beragama Katolik. Korban melapor ya ke Polres Tangerang Selatan menunjukkan bekas luka akibat terkena senjata tajam. Sementara Kasat Reskrim Polres Tangerang AKP Alvino mengatakan pihaknya tengah menyelidiki kasus itu. Ya. Sudah. Itu gila ya, ini tambah edan ya. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan ngeri ya. berdarah-darah dia. Kenapa kamu nih? Kena pisau? Kena pisaunya. Dia pakai pisau? Iya. Pas teman saya ngadain ibadah doa Maria. Terus RT ngomong. PRT namanya siapa? Namanya Diding. Lu nggak ngargain gue jadi RT di sini. Udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini. Kalau lu mau ibadah ke gereja sono. Kalian berani tidak menghargai saya sebagai RT di sini gitu. Mahasiswa-mahasiswi yang sedang melakukan ibadah umat Kristen. Lalu terjadilah pemukulan bahkan pembacokan yang hari ini kami laporkan dan Lawan ya, harus dilawan ya saudara ya. Jangan diem aja. Lawan ya. Mau Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, lawan ya. Harus lawan. Lawan kita bukan dengan bacok balik, bukan. Jalur hukum. Ya makanya kita selalu berusaha memantau ya semua peristiwa-peristiwa ini. Ya, saudara-saudara yang mengalami persekusi atau pelarangan ibadah agama apapun, termasuk Ahmadiyah, Syiah, Anda boleh datang merapat ya. Boleh merapat. Kita belum banyak pekerjaan yang kita lakukan karena kita memang masih stand kendor pelan-pelan ya saudara ya. Sambil melihat karena situasinya sekarang kan sedang peralihan. Tapi nanti ya mulai semester depan ya
Ini kebetulan kan para bendahara kan kumpul nih di Belanda ya. Bulan ini para bendahara dan penatua kumpul ya di Belanda. Kita akan bicara masalah ini ya, masalah budgeting ya. Jadi saudara-saudara, semua usulan Anda itu di email saja ya ke hagios.eu@gmail.com ya. Kita mendengarkan dan kita berharap kalau ada peristiwa-peristiwa gini jangan takut ya. Kita memberikan bantuan hukum gratis ya. Masalahnya orang-orang pada takut ya. Kita tidak memungut uang serupiah pun, kita gratis. Jadi jangan takut. Bicara saja, kita akan berikan bantuan hukum secara gratis. Ya. Dan memang ini kelewatan ya, biadab sekali ya. Biadab sekali. Orang begini ini hukumannya itu paling nggak harusnya 10 tahun. Ya. Karena ini udah pelarangan ibadah, penggangguan, provokasi. Ya. Kenapa hukumannya ringan? Karena orang Kristen diam aja selama ini. Coba kalau orang Kristennya balik membacok, hukumannya pasti 10 tahun. Nggak mungkin di bawah 10 tahun, karena ribut kan. Karena nggak ada pertumpahan darah, ya maka kayak orang Islam coba. Kalau ada masjid diganggu, Islam diganggu, hukumannya 10 tahun kayak Aceh itu kan. Hukumannya 10 tahun, karena orang Islam ya kan bilang, Allah bubar, kan biadab-biadab ini orang-orang Islam ini. Makanya saya bilang, saya emang nggak takut kuburan, karena di kuburan nggak ada orang di kuburan itu tiba-tiba bakar gereja. Ya kan, nggak ada orang mati di kuburan tiba-tiba keluar dari kuburnya terus bakar gereja. Kalau orang di masjid, keluar dari masjid bisa bakar gereja, enggak? Yang setuju katakan amin. Gitu ya. Orang di kuburan nggak bakal, orang mati di kuburan. Maka setannya ada di masjid itu tadi yang ujuk-ujuk Allahu Akbar bakar gereja, wah ya kan bacok orang lagi ibadah segala macam. Ya, setannya itu orang-orang Islam itulah setannya, harus kamu lawan. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kamunya takut lah ya gimana? Kamunya takut ya, jangan takut, dilawan. Lawan ya, iblisnya dilawan, jangan takut. Ya, itulah sebabnya channel ini kita mendedikasikan semua ya, sekuat tenaga. Sabar saudara ya. Sabar ya, kita benar-benar lawyer ya, di tempat kita itu benar-benar lawyer. Jadi kita harus hati-hati, ya harus hati-hati, pelan-pelan, tapi berani, jangan takut. Anda saking berhati-hatinya Anda takut, jangan. Hati-hati itu bukan takut, hati-hati itu artinya Anda mempersiapkan, tapi Anda harus berikan perlawanan secara hukum, jangan takut. Ya, berikan perlawanan secara hukum. Ya. Kalau Anda tidak memberikan perlawanan secara hukum, selamanya Anda akan dikerjain. Kita ini selalu dikerjain dan selalu takut. Itu yang dimaui orang Islam, supaya pemerintah nggak bisa nolong Anda. Karena Anda sendiri takut, nggak berani ngelawan. Kalau Anda melawan, pemerintah akan juga mempertimbangkan perlawananmu itu. Selama ini kan nggak ada perlawanan orang Kristen dengan pasrah kan. Lawan, kita boleh ya. Yang tidak boleh Anda menumpahkan darahnya orang. Lawan, adu berani ya, aduani, lawan secara hukum. Makanya kita membentuk LBH itu benar-benar lawyer semua, bukannya orang cuma sok-sokan lawyer maklar kasus, bukan. Ya kan, benar-benar lawyer, benar-benar sarjana hukum, master hukum, lawyer, benar-benar lawyer. Ya, bukan kayak yang lain. Ya kan? Bukan bohong-bohongan, akhirnya kerjanya nol, putul, ya kan nggak ada hasilnya, nah, malah keluh, duit hilang semua. Kita enggak, kita lawyer bener ya, kita lawyer bener. Makanya saudara undang teman-temanmu yang mengalami persekusi itu masuk kemari dan bangkitkan keberanian itu, harus kita lawan, Nah kadang-kadang memang sinodenya yang ketakutan ya, kadang-kadang itu sinodenya yang ketakutan. Ya susah kalau sudah begitu. Itulah sebabnya saya bilang gerejanya yang gereja banci semua, Indonesia gerejanya gereja banci. Sok katanya, oh saya mengasihi, padahal kamu tidak mengasihi, kamu takut, bukan mengasihi. Alasannya kamu bilang kamu mengasihi, padahal kamu takut, ya.
Nah, jadi Anda, saya nggak tahu ya dalam pemikirannya para pendeta ini ya tentang kasih ya. Kalau kasih di dalam pikiran saya ya, kasih itu nggak takut ya. Kalau kamu hari ini kamu takut, anak-anakmu akan makin takut dan cucumu akan makin takut. Kenapa saya tidak berbahasa Cina, bahasa Mandarin? Karena papa mama saya itu ditakut-takutin. Ya. Papa mama saya kalau ada orang ngomong masih ngerti. Saya udah bablas nggak bisa. Kakek nenek saya, opa oma saya bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Mandarin. Ya. Ana, ya istri saya. Opanya itu asli dari Cina, saudara ya. Papahnya masih bisa ngomong, anaknya udah nggak bisa karena ditakut-takutin. Ya. Sekarang malah orang Huananya, orang pribuminya pada pergi ke Cina belajar bahasa Mandarin. Iya kan? Makanya kita di sini anak-anak saya bilang kamu belajar Mandarin lagi, belajar. Anak-anak saya tak suruh belajar bahasa Mandarin, mereka bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Cina, ya kan, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Anak saya bisa beberapa bahasa ya. Ya, jangan takut ya, lawan. Karena kamu akan di framing terus dengan ketakutan demi ketakutan. Jadi lawan. Awas iblis musuh kita yang teriak-teriak Allahu Akbar, itulah musuhnya kamu. Itulah musuhmu, ya. Yang teriak-teriak Allahu Akbar yang siap bakar gereja itulah musuhmu. Harus kamu lawan. Ya, Yusuf Kala itu musuhmu, ya. Maksudnya setan yang di dalamnya Yusuf Kala, setan yang di dalamnya Ma'ruf Amin, itulah musuhmu, ya. Masalahnya ya Yusuf Kala itulah setannya, makanya bukan di dalamnya lagi. Masalahnya Yusuf Kala itu setannya, Ma'ruf Amin itulah setannya, ya kan. Harus kamu lawan. Jangan takut. Kalau kamu takut, ketakutan terus, ya repot, saudara. Kalau kamu takut, ya terserah sih negaramu kok bukan negaraku. Ya kan, rakyatmu kok bukan rakyatku. Terserah kamu saja. Ya kita kalau ketemu kemarin ya, ingat sekali ya si uskup itu ya, uskup Jess Haliot itu ya, Jess Haliot. Terus kalian bilang apa? Ya kita nggak bisa tolong, kamu aja takut. Kalau kamu takut, bagaimana kita bisa nolong kamu? Kamu kalau ada orang lagi tenggelam, dia lagi panik, kamu tolongin, kamu tenggelam bareng. Jadi kalau orang lagi tenggelam, ya biarkan dia tenggelam dulu, jangan kamu tolongin. Kalau dia sudah lemes, baru kamu tolong, saudara. Nggak bakal mati, ya tapi jangan nunggu 1 jam. Begitu dia sudah tenggelam, udah turun, baru kamu tolong tuh. Kalau dia masih jubak, kamu tolong, wah kamu bisa tenggelam bareng tuh sama dia tuh. Makanya ada beberapa teknik kalau nolong orang tenggelam dipukul ya supaya dia pingsan ya. Sebab kalau dia masih bergerak, kamu bisa tenggelam bareng sama dia. Jangan nolongin orang takut. Kalau ada orang KDRT itu dia ketakutan sama suaminya, kamu jangan nolongin, kamu encourage ya. Tapi kamu jangan berusaha nolong. Kalau dia baru berani, ayo pisah sama suami, bukan cerai ya, pisah, tinggalkan suamimu. Kalau dia berani, kalau dia nggak berani, kamu pisah, kamu bisa di penjara, malah kamu yang kena. Nanti orang kamu lagi nolongin dia, malah dia fitnah kamu gara-gara dia takut sama suaminya. Ya kan? Kamu nolongin orang KDRT, si yang ditolong itu ketakutan. Terus kamu nolongin dia, lalu dia pergi. Terus kamu bisa difitnah bahwa kamu yang merusak. Entah kamu apalah, pokoknya adalah ceritanya. Bisa, kalau orang takut itu di-encourage, tapi jangan kamu tolong terus kamu tampung di rumahnya apa segala macam. Bisa rusak malah, tapi kamu harus meng-encourage ya supaya berani dulu. Seperti saya meng-encourage Anda supaya berani. Makanya kita belum banyak bertindak, kenapa? Yang kita tolong selama ini pada takut, percuma. Ya kalau tadi rupanya berani ya, anak-anak muda tadi ya. Nah saya berharap bisa seperti itu yang kita tolong ya. Wah ini kalau lawyer kita bisa ngecek aja, kita cuma pengen tahu diajak live bareng, mungkin akan bagus ya. Cuman biasanya terus, kita sudah baik-baik, kalau sudah damai. Nah itu. Selalu kayak gitu, ya udah selesai. Harusnya dibikin gede yang beginian. Harusnya dibikin gede. Kalau kamu udah bikin gede, ya udah baik-baik, udah hilang begitu aja.
Kamu saya begini dibikin besar, oh kita sudah baik, kok sudah damai. Kan mereka selalu berusaha mengutamakan mediasi. Coba kamu mediasi sama orang Islam, kalau kamu bikin salah, nggak bakal mau mereka. Dibikin gede sama mereka. Ya kan? Tidak akan mau dimediasi. Pasti dibikin gede. Memang tujuannya adalah supaya masyarakat resah. Nah sama, kalau masyarakat Kristen menjadi resah, kan terjadi konflik horizontal, potensi konflik horizontal. Maka pemerintah akan turun tangan. Ya. Makanya kalau begini-begini itu dilawan, ya harus dilawan. Dilawan. Ya. Harus dengan dilawan. Berani dilawan, jangan terus takut-ketakutan, jangan. Kalau dia bentak lagi, ya. Selama itu masih cuma verbal, nggak apa-apa. Kalau sudah main kekerasan, cepat di video, diviralkan seviral-viralnya. Jangan mau damai. Jangan mau damai, harus masuk hukum. Harus selesai masuk penjara. Nggak mau mediasi, nggak mau, tolak saudara. Tolak, karena itulah caranya mereka. Kamu akan diintimidasi, kalau kamu berani ngelawan, mereka cepat, oh lakum dinukum waliyadin. Taimu itu lakum dinukum waliyadin. Muhammad kan begitu kan, dia hina-hina orang Quraisy, begitu diwaneni sama orang Quraisy, diberaniin, wah terberak-berak, api cirit, mencet-mencet. Ya kan lari ke Medina kan si Muhammad kan, diberaniin, jangan mau damai sampai tuntas. Katanya kasih, itulah cinta. Kamu harus cinta pada anakmu, karena kalau kamu tidak begitu, anakmu nanti akan mengalami lebih parah lagi. Mau presidennya siapapun percuma kamunya, ya takut kok. Presidennya siapapun ya percuma. Kalau mereka main fisik, direkam video. Jangan mau damai. Salahnya kalian damai, mediasi itu damai. Jangan pernah mau. Oh nggak mau Pak, kita nggak mau Pak. Proses sampai selesai. Jadi saudara ya, kalau saya yang nanganin di Indonesia, kalau perlu tak bayar saudara. Kalau saya yang di Indonesia ya saya nanganin. Nah ya, kalau perlu tak bayar, biar masuk sekalian. Kalau perlu masuknya biar 10 tahun sekalian. Tak bayar saudara. Biar masuk sekalian. Ya. Damai enggak mau damai. Enggak bisa. Sebab kalau damai semuanya minta damai. Kamu dihina, kamu diintimidasi, ditakut-takutin, begitu kamu lawan, mereka minta damai, saudara. Takut mereka. Tapi kalau kamunya damai, terus nanti mereka gitu lagi. Damai gitu lagi, terus akan begitu. Ya. Ini gimana? Awan. Jangan mau damai, nggak ada. Itu masalahnya itu kan damai, itu mediasi, materai udah selesai. Orang Islam mau damai nggak mau. Ya damai Pak, proses jalan terus. Ngotot mereka demo sampai apa ya, kalau perlu apa ya, tadi sampai pemukulan sekarang kan. Sekarang mulai mukul ya. Dulu saudara ya, dulu mereka cuman ngumpul di depan gereja sambil teriak-teriak. Lama-lama mereka masuk ke gereja, stop. Ya kan 10 tahun yang lalu ya mereka cuma teriak-teriak di depan. Lalu mereka akhirnya stop di dalam, terus sekarang mereka mulai bacok. Mulai kamu diintimidasi, takut-takutin, dibacok. Begitu kamu damai, salahmu sendiri. Jangan damai saudara, lawan. Nggak ada damai Pak, sampai selesai saja Pak. Karena ini demi keturunan kami yang lain, demi masyarakat yang lain. Kalau ini damai, semua minta damai, kita nggak ada apa-apa Pak. Demikian juga kalau kami salah, Pak, hukum kami seberat-beratnya. Itu saudara. Ya sudah kan Aceh kan sudah dihukum seberat-beratnya kan. Saifuddin dulu kan 4 tahun goblok dia kan. Pinter. Kalau saya pinter saudara ya. Saya keluar dulu, saya hajar habis-habisan kalian orang Islam di Indonesia, saya hajar habis-habisan. Siapa coba yang bisa tangkap saya? Siapa coba yang bisa ngerjain saya? Nggak bisa. Kita hajar habis-habisan. Ya, gitu ya. Lawan, jangan takut. Lawan, bener. Polisinya takut sama mereka, makanya kamu jangan takut. Kalau kamunya aja takut, ya polisinya takut. Kalau kamunya berani, maka polisinya mau nggak mau harus berani. Bilang nggak bisa Pak. Kalau perlu kamu teriak di depan polisinya, dimarahin polisinya, diasu-asuin kalau perlu, dibangsat-bangsatin. Kalau perlu dibangsat-bangsatin polisinya kan, nah, biar dia panas kan.
Goblok polisi bangsat, goblok lu, lonte lu polisi lu. Iya kan, terima bayaran kan kamu kan, nah, kamu takut kan, nah gituin aja saudara kalau perlu ya. Gilbert aja takut kok. Gilbert aja takut sama muridnya setan, sama setan takut ya Gilbert ya, sama si JK kan cium tangannya JK kan. Kamu jangan niru Gilbert, kamu tirunya saya. Berani ya, lawan saudara ya. Saya tidak suruh Anda membunuh, saya tidak suruh Anda menumpahkan darah. Tapi saya suruh Anda lawan dengan verbal. Kalau enggak kamu akan takut. Anakmu akan tambah takut lagi. Itu yang saya pernah lewati. Makanya kita lawan terus, sampai sekarang kita lawan. Makanya kita punya lawyer ya. Karena saya mau melawan secara hukum, dengan cara yang benar. Kalau nggak pakai dengan cara yang benar, mah pakai cara lain ya. Kita bakar istiqlal aja, siapa yang mau nangkap saya. Iya kan? Tapi kita mau cara yang benar, dengan jalur hukum. Ya kita persiapkan benar-benar ini ya, LPH ini ya. Oh, nanti aja kita semua ya, kita ada LPH dan ada perkumpulan ya, aktenya sudah jadi. Sekarang ini lagi mau bikin rekening bank ya. Aktenya sudah selesai, sudah jadi ya. Memang kita harus pelan-pelan, harus semuanya tertata rapi, kita bikin jaringan semua ya. Gitu ya. Saya sedih sekali ya, kalian pada takut di Indonesia ya. Akhirnya makin lama kalian, itu tadi nanti akhirnya lama-lama gereja dibakar, terang-terangan dan nggak ada yang dihukum. Akhirnya nanti gereja dibakar pun sama ya, yang di Tanjung Balai itu, gereja wihara dibakar, hukumannya kan cuma 3 bulan itu. Meliananya dihukumnya 18 bulan, yang bakar gereja, bakar rumah itu cuma kena 3 bulan loh. Compong ini Indonesia kan. Karena kamu takut. Siapa yang bela ini Meliana? Nggak ada. Saya zaman itu belum viral. Kalau zaman itu saya sudah viral, wah, nggak akan Meliana dihukum 18 bulan, terus itu cuma dihukum 3 bulan. Nggak akan, saudara ya. Polisinya malu sama saya. Malu polisinya sama saya. Ya. Sekarang coba, ada nggak kalian lagi puasa, warung-warung ditutup? Itu kalau nggak saya ngomong, lu yang puasa, gua yang lapar. Puasa lalin Islam, heboh kan, geger kan se-Indonesia. Habis itu tidak ada lagi warung ditutup kan. 1-2 kemarin, tapi makin lama makin nggak ada. Orang makin berani ngelawan. Lawan, saudara ya, lawan. Jangan diam saja, lawan. Lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Saya tidak suruh Anda menumpahkan darah, saya tidak suruh Anda untuk membunuh, saya tidak suruh Anda untuk mukulin orang. Saya minta lawan, jangan ada kata mediasi damai, meterai, no. Hajar, saudara. Hajar sampai tuntas. Hajar sampai tuntas. Kita sediakan lawyer gratis. Kami sediakan lawyer gratis di sini. Anda yang mau ngelawan, kita sediakan lawyer gratis. Kita, ya, Anda tidak perlu bayar. Bahkan ongkos transportnya pun ditanggung oleh yayasan. Kamu tidak perlu membayar. Kalau kamu berani ngelawan. Ya, gratis. Dan lawyer ini lawyer bukannya akan jeblosin kamu, bukan kayak lawyer prodeo yang prodeo tapi jeblosin kamu ya, terima duit dari lawan. Saya kalau begitu punya lawannya prodeo, saya paling senang ya, tak bayar sama saya, saudara. Kalau enggak prodeo pun banyak ya, saya kalau dulu punya lawan, lawyernya itu bayarannya sedikit, saudara. Tak bayari sama saya lawannya, tak timpa. Pasti tak timpa. Ya. Gitu ya. Jadi ya, lawyernya di sini, lawyer kita bayar. Kita harus bayar lawyer, kita yang bayar yayasan. Ya, masa nggak dikasih uang jalan, cuma disenjatain titik doang, lawyernya nggak bener kamu. Kita yang bayar. Cuman kudu berani, ya Anda kudu berani. Ya, tidak ada meterai, no meterai, lawan, bener Miki. Wah, ini Miki keren ini, no meterai. Jangan ya, jangan lawan ya, saudara ya. Sebab ini ada lagi video kristenisasi terselubung ya, gila nih ya. Coba lihat ya, kristenisasi terselubung. Tangerang mana nih?